Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asti Mulyani Tias dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang penilaian saham di IDX Hub. Yang pertama itu ada Kimia Farma, yang kedua itu ada Sido Muncul, dan yang ketiga itu ada Kalbe Farma. Saya di sini tidak sendiri, ada teman saya. Yang pertama itu ada Cipta Ramadhanti, kemudian yang kedua itu ada Siti Aisyah. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan. Yang pertama itu ada analisis fundamental, di mana terdapat 3 sub bahasan. Yang pertama itu ada analisis makroekonomi, kemudian yang kedua itu ada analisis industri, dan yang ketiga itu ada analisis laporan keuangan. Untuk pokok pembahasan yang kedua itu ada analisis teknikal, di mana terdapat 3 sub bahasan. Yang pertama itu ada return ekspektasi, yang kedua itu ada risiko, dan yang ketiga itu ada grafik tren harga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil singkat PT Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1817. Karena obat-obatan merupakan kebutuhan utama untuk kesehatan, sehingga perusahaan ini menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Hingga sekarang, perusahaan ini lebih dikenal sebagai perusahaan farmasi plat merah. Perusahaan ini sangat kuat menguasai farmasi. Sebagai produsen, perusahaan ini dikenal memiliki produk obat-obatan yang terkenal seperti Asifit, sedangkan di distribusi memiliki PT Kimia Farma Trading dan Distribution. Dan yang paling merajai di sektor hilir yaitu Apotek Kimia Farma. Selanjutnya ada contoh produk dari Kimia Farma sendiri. Yang pertama itu paracetamol, yang kedua itu ampicillin, yang ketiga itu Fituno, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya itu profil singkat tentang PT Sido Muncul yang akan dibacakan oleh Cipta Ramadhanti. Baik, selanjutnya profil singkat PT Sido Muncul. PT Sido Muncul adalah perusahaan pabrik yang bergerak di bidang produsen produk jamu herbal dan farmasi. Secara industri, perusahaan ini masuk ke farmasi dan pertama kali berdiri di tahun 1951. Produk ini sudah diracik dari tahun 1930, dan saat ini merek tolak angin menguasai 72% pangsa pasar jamu herbal untuk masuk angin di Indonesia. Sido memiliki 122 subdistributor, 70.000 pedagang grosir dan retail, dan juga 2 juta titik penjualan di seluruh Indonesia. Produk-produk Sido juga sudah go internasional, terutama ke Filipina, Malaysia, Nigeria, dan Arab Saudi. Dan di tahun 2014, Sido mengakuisisi PT Berlico Mulia Farma, yaitu sebuah perusahaan farmasi yang memproduksi suplemen, obat-obatan, dan produk-produk kesehatan yang lainnya. Boleh di next. Selanjutnya, ini ada contoh produk Sido Muncul, diantaranya ada tolak angin, kuku Bima Energi, tolak linu, vitamin C, kopi jahe, dan masih banyak yang lainnya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Aisyah. Baik, yang selanjutnya itu ada profil singkat dari PT Kalbe Farma. Profil singkatnya itu berdiri pada tahun 1966. Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya, yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Di pasar internasional, perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN, Nigeria, Afrika Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor. Boleh di next. Dan di sini ada beberapa contoh dari produk Kalbe Farma. Yang pertama itu ada diabetasol, kedua entrasol, yang ketiga prenagen, yang keempat hidrokoko, yang kelima entrostop. Selanjutnya ada extrajos, Calpanax, Comix Herbal, Roma Herbal, serta Sakatonik ABC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada analisa fundamental yang di mana pokok bahasanya itu mengenai analisis makroekonomi.
Yang pertama itu ada dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk triwulan yang pertama itu, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan pertama di tahun 2020 mencapai 3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan di tahun 2010 mencapai 2.703,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1 di tahun 2020 terhadap triwulan 1 2019 tumbuh sebesar 2,97% atau year on year, melambat dibanding capaian triwulan 1 di tahun 2019 yang sebesar 5,7%. Ekonomi Indonesia triwulan 1 di tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Selanjutnya di triwulan kedua, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 2 2020 mencapai 3.687,7 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.589,6 triliun rupiah. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32% atau year on year. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19% atau quarter to quarter. Ekonomi Indonesia semester 1 2020 terhadap semester 1 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Selanjutnya yaitu triwulan ketiga. Ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 5,5% atau quarter to quarter. Ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2020 terhadap triwulan 3 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49% atau year on year. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,3%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 terhadap pengangguran dan kemiskinan Indonesia oleh Asti. Dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada dampak COVID-19 terhadap pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis sekitar 29,12 juta orang usia kerja di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 pada bulan Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT melonjak menjadi 7,7% dari 5,23%. Selain itu, Badan Pusat Statistik atau BPS juga menyatakan bahwa pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin Republik Indonesia saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan bahwasannya peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pasalnya, aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan mempengaruhi pendapatan penduduk. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Cipta. Baik, selanjutnya dampak COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi inflasi pada bulan November 2020 sebesar 0,28%. Angka tersebut lebih tinggi dari inflasi pada November 2019 yang hanya 0,14%. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS mengatakan inflasi November 2020 juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Oktober 2020 yang hanya 0,07%. Adapun tingkat inflasi tahun kalender menjadi 1,23%. Inflasi hingga akhir tahun ini diperkirakan akan berkisar di bawah 2%, lebih rendah dari batas bawah target inflasi Bank Indonesia. Hal ini lantaran mempertimbangkan inflasi dari sisi permintaan yang masih cenderung lemah di tengah pandemi COVID-19. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, selanjutnya itu ada dampak COVID terhadap ekspor impor di Indonesia. Ketidakstabilan nilai ekspor dan impor pada Januari 2020 hingga Juni 2020 diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan perkembangan ekspor impor di Indonesia pada Juli sampai dengan September 2020
yang cenderung menguat merupakan indikasi kuat bahwa perekonomian Indonesia akan segera kembali pulih dan titik kritis dampak negatif pandemi COVID-19 telah berlalu. Pada Februari 2020, penurunan terjadi karena mulai banyak negara yang mengonfirmasi bahwa warga negaranya terinfeksi COVID-19, sehingga kegiatan impor maupun ekspor dibatasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti. Baik, selanjutnya ada analisa fundamental, di mana ada bahasanya itu yang kedua, analisa industri. Industri farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, di mana dalam periode 5 tahun terakhir, industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yaitu dari sejumlah 198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri di tahun 2019. Sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada tahun 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019. Dari seluruh industri tersebut terbagi menjadi 3 jenis perusahaan, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, swasta domestik, dan multinasional company, di mana sebagian besar merupakan perusahaan swasta domestik. Mengingat obat-obatan merupakan kebutuhan utama dengan tingkat urgensi kebutuhan yang tinggi, sehingga kebutuhan terhadap produk farmasi akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tidak terpengaruh dengan pasang surutnya kondisi ekonomi di suatu negara. Tren total market share sektor farmasi di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 65,9 triliun di tahun 2016 menjadi 88,36 triliun pada tahun 2019, menunjukkan meningkatnya permintaan dan konsumsi terhadap obat-obatan. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat Indonesia yang terus meningkat tentang pentingnya kesehatan dan perlunya obat-obatan. Dengan bertambahnya kepesertaannya, maka permintaan obat-obatan juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Indonesia diperkirakan masih mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi di sektor farmasi, mengingat konsumsi obat per kapita Indonesia paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Rendahnya konsumsi obat per kapita Indonesia tidak hanya disebabkan karena rendahnya daya beli, tapi juga pola konsumsi obat di Indonesia berbeda dengan negara-negara ASEAN. Seperti Malaysia, misalnya pola penggunaan obat lebih mengarah pada obat paten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cipta. Secara global, perdagangan produk farmasi di dunia terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2016 sampai tahun 2019, ekspor produk farmasi di seluruh dunia menunjukkan tren peningkatan sebesar 7,8%, di mana 492 miliar US dollar pada tahun 2016 dan di tahun 2019 menjadi 611 miliar US dollar. Pasokan produk farmasi tersebut didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Lalu di tahun 2019, 10 negara eksportir produk farmasi terbesar memasok sekitar 77% dari total permintaan di dunia. Jerman menduduki peringkat pertama, kemudian disusul Swiss dan Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia hanya menguasai kurang dari 0,1% pangsa pasar dunia atau sebesar 556 juta US dollar pada 2019 dan menunjukkan tren penurunan ekspor produk farmasi ke seluruh dunia sebesar 0,8% selama 2016 sampai 2019. Keadaan ini menyebabkan Indonesia hanya menempati urutan ke-44 pada tahun 2019. Lalu bidang research and development merupakan kunci utama dalam mengembangkan farmasi yang membuat suatu negara bisa meningkatkan penetrasi pasar produk farmasinya. Hal ini yang kemudian mendorong negara-negara Eropa dan Amerika Serikat menjadi pemasok utama produk farmasi di dunia. Peningkatan di pasar farmasi ini didorong juga oleh respon-respon terhadap penanganan COVID-19. Total pengeluaran kumulatif untuk vaksin COVID-19 sampai dengan 2025 diperkirakan mencapai
diperkirakan mencapai 157 miliar US dollar yang didorong oleh gelombang awal pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan akan selesai pada tahun 2022 atau mencapai sekitar 70% populasi di dunia. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisa laporan keuangan dalam analisa fundamental. Yang pertama itu dalam analisa laporan keuangan itu terdapat rasio likuiditas, di mana yang artinya itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Di rasio likuiditas sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada current ratio, quick ratio, dan juga net working capital. Untuk KF sendiri, current ratio-nya di tahun 2020 sebesar 331%, dan di tahun 2021 itu sebesar 369%. Untuk quick ratio-nya sendiri, KF di tahun 2020 sebesar 210%, dan di tahun 2021-nya itu sebesar 272%. Untuk net working capital-nya sendiri, untuk KF di tahun 2020 sebesar 231%, kemudian di tahun 2021 itu sebesar 269%. Untuk selanjutnya itu dari KLBF, current ratio-nya di tahun 2020 sebesar 412%, kemudian di tahun 2021-nya itu sebesar 434%. Selanjutnya itu untuk quick ratio-nya di tahun 2020 sebesar 298%, untuk tahun 2021 itu sebesar 302%. Selanjutnya net working capital-nya di tahun 2020 sebesar 298%, di tahun 2021 sebesar 302%. Kemudian untuk Sido Muncul, current ratio-nya di tahun 2020 itu sebesar 588,74%, kemudian di tahun 2021-nya itu sebesar 364%. Selanjutnya itu untuk quick ratio-nya itu di tahun 2020 sebesar 465,12%, di tahun 2021-nya itu 265%. Dan yang terakhir itu net working capital Sido-nya sendiri di tahun 2020 sebesar 488,74%, di tahun 2021-nya itu 264%. Selanjutnya itu interpretasi mengenai rasio likuiditas. Yang pertama itu dari current ratio terlebih dahulu. Dari ketiga perusahaan yang memiliki CR atau current ratio yang paling baik adalah PT Kimia Farma, karena mengalami rasio 2:1, namun tidak terlalu tinggi rasio lancarnya, yang berarti perusahaan memiliki kelebihan aktiva dan optimal. Selanjutnya quick ratio. Dari ketiga perusahaan yang memiliki quick ratio terbaik adalah PT KF, karena mengalami kenaikan quick ratio terbesar di tahun 2020 hingga 2021, yang berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditur. Selanjutnya net working capital, di mana ketiga perusahaan ini dikatakan liquid karena memiliki aset lancar yang lebih besar daripada hutang lancar atau positif. Hasil net working capital yang positif juga menjamin perusahaan dapat membayar seluruh hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo dengan aset lancar yang dimiliki tanpa harus mencari pinjaman dari investor maupun kreditur. Selanjutnya itu ada rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar jangka panjangnya. Di sini dalam rasio solvabilitas terdapat 3. Yang pertama itu 3 perhitungan. Yang pertama itu ada debt to asset ratio, yang kedua itu debt to equity ratio, dan yang ketiga itu equity multiplier. Untuk KF sendiri, debt to asset ratio-nya di tahun 2020 itu sebesar 31%, di tahun 2021 itu sebesar 31%. Untuk selanjutnya itu ada debt to equity ratio, KF di tahun 2020-nya sebesar 44%, di tahun 2021-nya itu 44%. Untuk selanjutnya itu equity multiplier di tahun 2020 itu sebesar 140%, dan di tahun 2021-nya itu sebesar 144%. Selanjutnya itu ada KLBF atau KB, itu debt to asset
rasionya itu di tahun 2020 sebesar 19% dan di tahun 2021 itu sebesar 18%. Untuk debt to equity rasionya itu di tahun 2020 sebesar 23% dan di tahun 2021 itu sebesar 21%. Untuk selanjutnya itu ada equity multiplier di tahun 2020 itu sebesar 123% dan di tahun 2021 itu sebesar 121%. Untuk SIDO sendiri, debt to asset rasionya di tahun 2020 itu sebesar 10,67% dan di tahun 2021-nya itu 16%. Selanjutnya itu debt to equity rasionya di tahun 2020 sebesar 11,95% dan di tahun 2021-nya itu sebesar 19%. Dan yang terakhir itu ada equity multiplier di tahun 2020 sebesar 111,95% dan di tahun 2021-nya itu sebesar 119%. Baik, selanjutnya ada interpretasi rasio solvabilitas, di mana yang pertama itu debt to asset rasio yang dari ketiga perusahaan yang DAR atau debt to asset rasionya lebih baik adalah PT SIDO muncul karena memiliki rasio yang paling kecil, yang berarti perusahaan ini mampu dalam membayar hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Hal ini akan berpengaruh pada kemudahan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman. Selanjutnya itu debt to equity ratio. Dari ketiga perusahaan yang memiliki debt to equity ratio terbaik adalah PT SIDO muncul karena memiliki nilai rasio yang paling kecil meskipun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Berarti PT SIDO muncul yang paling sedikit hutang lancarnya. Selanjutnya ada equity multiplier. Ketiga perusahaan ini dikatakan non-liquid karena memiliki hutang jangka panjang yang lebih besar daripada ekuitasnya. Maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami gangguan likuiditas di masa depan. Untuk selanjutnya yaitu rasio aktivitas yang akan dibacakan oleh Cipta. Baik, selanjutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Di tabel tersebut dapat kita lihat bahwa di emiten KF atau PT Kimia Farma, receivable turnover di tahun 2020-nya sebesar 24,11 kali dan di 2021 sebesar 17,4 kali. Lalu di fixed asset turnover-nya di 2020 sebesar 1,442 kali, lalu di 2021 sebesar 2,014 kali. Lalu inventory turnover-nya di 2020 sebesar 6,11 kali dan di 2021 sebesar 5,27 kali. Lalu total aset turnover-nya di 2020 sebesar 0,6 kali dan di 2021 sebesar 0,4 kali. Lalu di emiten selanjutnya yaitu emiten KLBF atau PT Kalbe memiliki receivable turnover di 2020 sebesar 4,9 kali dan di 2021 sebesar 5,4 kali. Lalu fixed asset turnover-nya di 2020 2,09 kali dan di 2021 sebesar 2,4 kali. Lalu inventory turnover-nya di 2020 sebesar 2,6 kali dan di 2021 sebesar 2,5 kali. Lalu total asset turnover-nya di 2020 sebesar 0,76 kali dan di 2021 sebesar 0,79 kali. Lalu emiten selanjutnya ada emiten SIDO atau PT SIDO muncul, yaitu receivable turnover-nya sebesar 4,37 kali di 2020 dan 4,63 kali di 2021. Lalu fixed asset turnover-nya di 2020 sebesar 1,45 kali dan di 2021 sebesar 1,76 kali. Lalu inventory turnover di 2020 sebesar 3,16 kali dan di 2021 sebesar 3,15 kali. Lalu total aset turnover-nya di 2020 sebesar 0,61 kali dan di 2021 sebesar 0,76 kali. Boleh di next? Lalu interpretasi dari rasio aktivitas tersebut, yang pertama di receivable turnover-nya, dari ketiga saham ini PT KLBF lah yang paling banyak mengkonversikan piutang menjadi kasnya. Hal ini berarti perusahaan tersebut mampu menagih piutangnya dengan lancar. Lalu yang kedua fixed asset turnover. Dari ketiga saham jika dibandingkan, PT KF memperoleh rasio yang paling baik.
karena mengalami kenaikan. Yang berarti juga perusahaan ini mampu mengelola aset tetapnya secara efektif dan efisien dengan aktiva yang dimilikinya. Selanjutnya, inventory turnover. Dari ketiga perusahaan tersebut, PT KF yang paling unggul di rasio inventory turnover. Hal ini karena rasionya mengalami penurunan, akan tetapi masih terbesar, yang berarti persediaan semakin cepat diubah menjadi penjualan. Lalu total aset turnover. Dari ketiga perusahaan ini, PT SIDO unggul di dalam rasio tersebut, karena kenaikan rasio pada tahun 2020 dan 2021 yang lebih besar dari yang lainnya. Dan yang berarti juga manajemen perusahaan ini cukup efektif dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan dibanding perusahaan yang lain. Boleh di next. Selanjutnya ada rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau biasa juga disebut oleh rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Di tabel ini kita lihat emiten KF memiliki net profit margin di 2020 sebesar 4,64%, lalu di 2021 sebesar 25,67%. Lalu gross profit marginnya di 2020 sebesar 14% dan di 2021 154%. Lalu return on assetnya di 2020 sebesar 0,21% dan di 2021 2,14%. Lalu return on equity-nya di 2020 sebesar 0,54% dan di 2021 sebesar 5,50%. Lalu pada emiten KLBF, net profit marginnya di 2020 sebesar 12,12% dan di 2021 sebesar 12,16%. Lalu gross profit marginnya di 2020 sebesar 45% dan di 2021 sebesar 43%. Lalu return on assetnya di 2020 sebesar 9,03%, lalu di 2021 sebesar 12,57%. Lalu return on equity-nya di 2020 sebesar 11,32% dan di 2021 sebesar 14,83%. Lalu selanjutnya ada emiten SIDO, net profit marginnya di 2020 sebesar 28,38%, lalu di 2021-nya sebesar 31,17%. Lalu gross profit marginnya di 2020 sebesar 53,92%, lalu di 2021 sebesar 56,25%. Lalu return on assetnya di 2020 sebesar 17,32%, lalu di 2021-nya 31,61%. Lalu return on equity-nya pada 2020 sebesar 19,39% dan di 2021 sebesar 35,18%. Boleh di next. Interpretasi dari rasio rentabilitas tersebut. Yang pertama, net profit marginnya. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa PT Kema Farma memiliki net profit margin yang paling baik karena memiliki kenaikan margin laba yang cukup tinggi dibandingkan kedua perusahaan yang lainnya. Lalu di gross profit margin, perusahaan Kimia Farma memiliki rasio yang dinilai baik karena memiliki margin laba di atas tahun dasar. Dan jika dibandingkan dengan kedua perusahaan yang lainnya, kenaikan emiten KF inilah yang terbesar. Lalu selanjutnya, interpretasi dari return on asset. Dari ketiga perusahaan tersebut, PT SIDO ini memiliki rasio yang tertinggi karena ROA-nya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Yang artinya juga kinerja perusahaan ini semakin optimal dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Lalu return on equity-nya. PT SIDO juga memiliki ROE paling tinggi dibanding yang lainnya karena memiliki kenaikan rasio ROE yang terbesar. Maka perusahaan ini juga memiliki efisiensi penggunaan modal yang baik, posisi pemilik perusahaan semakin kuat karena perusahaan ini memiliki nilai yang meningkat. Selanjutnya, market value. Market value merupakan nilai satu saham yang ditentukan oleh suatu permintaan dan penawaran saham di Bursa Efek. Di tabel tersebut dapat kita lihat bahwa emiten KF di 2020 memiliki market value sebesar Rp29.822.836.000, lalu di 2021 sebesar
Rp20.305.440.000. Lalu di emiten KLBF, market value pada tahun 2020 sebesar Rp47.127.440.000 dan di 2021 sebesar Rp33.934.758.000. Lalu pada emiten SIDO memiliki market value di 2020 sebesar Rp6.833.849.028 dan di 2021 memiliki market value sebesar Rp7.205.429.000. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, selanjutnya itu ada analisa teknikal. Yang pertama itu ada expected return. Expected return merupakan return yang diharapkan oleh para investor. Yang pertama ini ada expected return dari SIDO. Di sini diharapkan PT SIDO itu mampu membuat expected return sebesar 0,0013 atau setara 0,131%. Sedangkan KLBF diharapkan mencapai expected return senilai 0,001 atau 0,006%. Selanjutnya itu ada PTKF. Di sini diharapkan PTKF menghasilkan expected return sebesar 0,0005 atau 0,055%. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat kita ketahui bahwa expected return saham SIDO, KLBF, dan KF masing-masing sebesar 0,0013, 0,001, dan 0,005. Atau jika dipresentasikan, masing-masing sebesar 0,131%, 0,006%, dan 0,055%. Boleh di next. Yang kedua ini analisa teknikal resiko. Di sini standar deviasi SIDO bernilai 0,12961 atau setara 1,30%. Yang kedua itu standar deviasi dari KLBF sebesar 0,010854 atau setara dengan 1,9%. Selanjutnya itu ada standar deviasi dari PTKF, itu senilai 0,026156 atau setara dengan 2,62%. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui bahwa risiko saham SIDO, KLBF, dan KF masing-masing sebesar 0,012961, 0,010854, dan 0,026156. Atau dengan dipresentasikan masing-masing sebesar 1,30%, 1,9%, dan 2,62%. Boleh di next. Selanjutnya itu ada koefisien of variance saham. Di sini ada koefisien dari PT SIDO, yaitu sebesar 9,920632 atau setara dengan 992%. Selanjutnya itu ada koefisien dari PT KLBF. Di sini bernilai 189,0221 atau setara nilainya 18,902%. Selanjutnya ada koefisien dari PT KF. Di sini bernilai 47,944138 atau setara dengan 4794%. Dan di sini untuk mengetahui saham mana yang paling baik untuk kita beli, maka kita harus menghitung koefisien dari varians masing-masing saham dengan membagi standar deviasi dengan expected return yang tadi telah kita hitung di masing-masing saham. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh CV dari koefisien of variance dari PT SIDO, KLBF, dan KF sebesar 9,920632, lalu 189,0221 untuk koefisien KLBF, dan 47,94138 untuk koefisien of variance PT KF. Atau jika dipresentasikan sebesar 992% untuk koefisien of variance SIDO, 1.189,02 itu untuk koefisien PT KLBF, dan 4.794% itu untuk koefisien of variance PT KF. Boleh di next. Nah, di sini kita sudah menyimpulkan hasil rekomendasi berdasarkan perhitungan yang telah kita kerjakan bersama. Rekomendasi saham untuk dibeli, yang pertama itu di urutan paling atas ada PT SIDO, yang kedua itu ada PT KF, dan yang ketiga itu ada PT KLBF. Kenapa? Karena berdasarkan hasil dari perhitungan, maka kita dapat lihat nih, mana saham yang layak menjadi prioritas untuk kita beli.
Semakin tinggi nilai koefisien variasi suatu saham, berarti resikonya juga semakin besar. Di sini PT SIDO memiliki nilai koefisien variasi yang paling kecil. Jadi diartikan PT SIDO paling layak untuk dibeli. Boleh di next. Nah, di sini ada grafik tren harga dari masing-masing PT. Yang pertama itu ada PT KF atau Kimia Farma. Bisa dilihat berdasarkan grafik yang ada di atas sebelah kanan, harga maka dapat kita lihat bahwa selama bulan Oktober sampai Desember 2021, harga saham itu cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun. Harga yang cukup sering dan berdasarkan moving average dapat kita lihat bahwa MA20 bergariskan merah memotong ke bawah, MA50 yang bergariskan biru, maka disebut dead cross yang menandakan akan terjadi sideways atau downtrend. Sehingga kemungkinan harga saham KF akan dapat turun kembali pada waktu yang akan datang atau di masa yang akan datang. Boleh di next. Nah, di sini ada grafik tren harga juga dari PT SIDO. Berdasarkan grafik harga, maka kita dapat lihat nih bahwa selama bulan Oktober sampai Desember 2021, harga saham itu cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan yang di awal itu PT Kimia Farma itu mengalami fluktuasi naik turun, di sini PT SIDO mengalami kenaikan. Dan berdasarkan moving average, kita lihat bahwa garis MA20 atau garis merahnya memotong ke bawah garis MA50 atau garis birunya. Maka disebut dead cross yang menandakan akan terjadi sideways atau downtrend. Sehingga kemungkinan harga saham SIDO akan dapat turun kembali pada waktu yang akan datang. Boleh di next. Yang selanjutnya ini yang terakhir. Di sini ada PT KLBF atau PT KLB. Di sini juga ada grafik trennya dari saham KLB. Berdasarkan grafik harga, maka kita dapat lihat bahwa selama bulan Oktober sampai Desember 2021, harga saham KLBF cenderung mengalami kenaikan. Di sini grafik tren dari KLB itu sama dengan dari grafik trennya SIDO mengalami cenderung kenaikan. Berbeda dengan grafiknya Kimia Farma yang mengalami fluktuasi atau naik turun. Dan berdasarkan moving average, dapat kita lihat bahwa MA20 yang bergariskan merah masih cenderung sejajar dengan garis MA50-nya yang berwarna biru. Maka menandakan belum akan terjadi downtrend maupun uptrend, sehingga kemungkinan harga saham KLBF akan bergerak stabil pada waktu yang akan datang. Boleh di next. Nah, di sini kesimpulan di akhirnya kita bisa simpulkan jadi urutan saham yang paling layak dibeli dimulai dari urutan pertama itu ada PT SIDO muncul, yang kedua itu ada PT Kimia Farma atau KF, yang ketiga itu ada PT KLB atau KLBF. Karena saham SIDO itu memiliki nilai koefisien yang paling kecil di antara ketiga perusahaan, sehingga saham dari PT SIDO muncul itu paling layak untuk kita beli. Mungkin cukup sekian presentasi serta penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.